Baik, Ustadz. Sekarang terkait dengan ini saya gabung pertanyaan dari Haji Yusuf dan Haji Sasmita. Ini terkait dengan keluarga nih, Ustadz. Yang pertama adalah definisi keluarga. Yang disebut keluarga siapa? Karena tadi kalau Ustadz kan di awal menyampaikan bahwa keluarga tidak berhak zakat. Nah, ini definisinya keluarga yang kita sebut keluarga ini siapa? Karena kalau misalnya ada saudara nih, Pak Haji Yusuf tidak menjelaskan saudara ini seperti apa. Saudara yang duafa, apakah boleh kita menyerahkan zakat kita kepada saudara yang duafa itu, atau yang kita berikan berupa sedekah tadi, Ustaz? Silakan, Oke, terima kasih ya. Yang dimaksud dengan keluarga tadi adalah keluarga yang wajib dinafkahi. Keluarga yang wajib dinafkahi itu adalah yang pertama istri. Nggak boleh kita bayar zakat kepada istri. Yang kedua anak, ya, anak kandung, anak kita sendiri, bukan anak tiri, ya, bukan anak angkat, ya. Yang ketiga adalah orang tua, ayah dan ibu, ya. Itu nggak boleh kita berikan zakat kepada mereka. Itu orang yang wajib dinafkahi, ini tiga ini. Tiga ini wajib dinafkahi, ya. Wajib dinafkahi, ya. Jadi pertama adalah istri, yang kedua anak, yang ketiga adalah orang tua kandung, ya. Jadi kalau kakak adik boleh, kalau duafa boleh kita berikan zakat, ya, Ustaz? Boleh. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjawab Pak Haji Yusuf dan Bu Haja Sasmita. Berikutnya dari Pak Haji Yanto terkait dengan riba nih, Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya zakat dari uang riba? Ini contohnya kalau kita menempatkan uang di deposito atau tabungan di bank konvensional. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita deposito di bank konvensional, ya, bagaimana dengan kewajiban zakatnya? Dizakatin semua, ya, dizakatin semua, baik itu depositonya maupun bunga-bunganya juga, ya, wajib dizakatin semua, ya. Justru bunga-bunganya, maaf, jadi saya pisahkan dikit ya. Depositonya wajib kita zakatin 2,5%, bunganya kita zakatin semuanya, full. Karena itu bukan hak kita, ya. Jadi full. Jadi berapa kita dapat depositnya? Kalau bank konvensional, kalau bank syariah kan itu hasilnya sesuai syariah gitu kan, maka dizakatin 2,5%. Jadi kalau kita depositonya di bank konvensional, ya, deposito kita deposito misalnya 500 juta, ya, kita dapat bunganya 500 juta itu 2,5%, bunganya karena itu bukan hak kita 100% kita zakatkan. Tapi kalau di bank syariah, ya, bunga dan hasilnya bagi hasilnya maka itu 2,5% semua. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Jadi ini kayaknya menjawab pertanyaan di banyak orang nih, karena kita tidak semuanya full full syariah gitu kan. Kadang-kadang kita misalnya karena urusan kantor sehingga harus gaji dari bank konvensional itu payrollnya gitu. Jadi ini mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan kita terkait dengan bagaimana di bank konvensional. Berikutnya Ustadz, ini dari Pak Haji Dodi Komarudin. Ustadz, baca dari sejarah Rasulullah dan para sahabat menghitung zakat dan mengeluarkan di bulan Sya'ban. Nah, apa keutamanya dan apakah kita seperti itu atau bagaimana? Karena tadi misalnya bisa kalau ada yang berpikiran di bulan Ramadan gitu kan. Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Saya kurang tahu terkait dengan hadis ngitung zakat itu di bulan Sya'ban, ya. Wallahu alam, mungkin saya yang nggak tahu gitu kan. Jadi terkait dengan ngitung zakat itu bukan hanya di bulan Sya'ban, sesuai dengan masing-masing. Jadi kalau kita punya harta sejak bulan Rajab, maka Rajab tahun depan, gitu kan. Kalau kita punya kita mulai bisnis bulan Syawal, maka Syawal tahun depan. Kalau kita baru bisnis rumah di bulan Ramadan tahun depan kita zakatin. Jadi sesuai dengan bulan masing-masing. Jadi zakat tidak terkait dengan bulan tertentu. Jadi kalau kita bayarkan di bulan Ramadan tentu ada keutamaan karena ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita hitung Ramadan lebih baik. Kemarin ada yang bertanya begini, Ustadz, saya punya uang sejak 2 bulan yang lalu, gitu kan, ya, mencapai nisab. Apakah Ramadan ini boleh saya zakatin? Boleh, nggak masalah. Jadi zakatin bulan Ramadan ini, nanti ngitungnya tiap Ramadan aja, Ramadan, karena udah setiap Ramadan setahun, ya. Sekarang walaupun baru 2 bulan, zakatin aja kalau memang mau nepatin Ramadan, karena kita bayar zakat di bulan Ramadan beda dengan bulan yang lain, pahalanya berlipat. Wallahu a'lam. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Haji Dodi dan beberapa yang lainnya. Sekarang ini belum ada yang bertanya secara langsung. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung pada Ustadz.
Nah, ini sebelum bertanya secara langsung, ini ada masuk lagi Ustadz nih. Zakat Iya. itu bolehkah untuk wakaf Ustadz? Oke, terima kasih ya. Jadi zakat sama wakaf fungsinya beda. Ya, nggak bisa zakat kita salurkan untuk wakaf. Ya, seperti misalnya zakat kita bayarkan untuk bangun masjid, nggak bisa. Ya, bangun masjid wakaf. Ya. Jadi nggak bisa dengan wakaf. Kenapa? Karena zakat tidak boleh dinikmati oleh orang kaya. Kalau kita pakai buat bangun masjid, yang menikmati masjid bukan hanya orang miskin. Boleh kita pakai buat bangun masjid, tapi bangun masjid di lingkungan yang mayoritas orang miskin di situ. Maka kalau di lingkungan yang mayoritas orang kaya nggak boleh, berarti yang menikmatinya orang kaya. Nabi mengatakan tidak boleh zakat kembali kepada orang kaya, gitu kan ya. La tahillus shadaqah li ghaniyyin. Tidak halal menikmati harta sedekah atau zakat ya orang kaya. Ya, jadi orang kaya nggak halal untuk menikmatinya. Jadi nggak boleh dibangunkan masjid kalau lingkungannya banyak orang kaya. Ya, boleh kalau di lingkungan yang banyak orang miskin. Kita bangunkan masjid misalnya di daerah Lebak gitu kan ya. Yang orangnya rumahnya masih alas tanah gitu kan ya. Mau bangun masjid nggak bisa, kita bangunkan masjid dari uang zakat, silakan. Ya karena di situ orang miskin. Jadi yang menikmatinya orang miskin walaupun mungkin ada segelintir orang kaya tapi nggak banyak ya. Jadi itu yang jadi nggak boleh kita pakai buat untuk bangun masjid ya, bangun musola mau madrasah yang yang menikmatinya bukan hanya orang miskin. Ya apalagi kalau mayoritas orang kaya, wallahu alam. Baik, sambil menunggu ini Ustadz, jadi kan tadi disampaikan di awal bahwa infak adalah semua ibadah finansial. Nah, Betul. kadang-kadang kita mendengar ini Ustadz, kita mendengar istilah orang-orang infak tenaga gitu Ustadz. Jadi menginfakkan tenaganya atau menginfakkan kemampuan daya pikirnya. Ini gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Itu bahasa Indonesia. Sama aja dengan nafkah batin untuk istri. Nafkah batin bukan nafkah bahasa Arabnya ya. Bukan nafkah bahasa Arabnya. Itu bahasa Indonesia, orang Indonesia yang menyebut nafkah batin. Saya kemarin ceramah di Tangerang ya, manajemen nafkah. Ya, temanya manajemen nafkah. Ustadz, bagaimana dengan nafkah batin? Itu bukan nafkah itu. Ya. Itu kebutuhan seksual itu ya. Jadi bukan nafkah, secara bahasa bukan nafkah karena infak itu finansial gitu kan ya. Nafkah itu adalah kewajiban finansial, bukan kewajiban fisik, bukan. Jadi itu infak pikiran tidak ya. Itu bukan bahasanya infak. Saya wakafkan ya. Enggak ya. Jadi saya infakkan diri saya, enggak. Itu bukan infak. Itu bahasa Indonesia, silakan. Yang penting paham maksudnya. Maksud dia bukan infak sebenarnya, cuman menggunakan bahasa infak. Ini ada titipan pertanyaan ini Ustadz. Kalau di bank syariah itu kan tadi Ustadz juga sudah jelaskan untuk semua simpanan kan sudah ada bagi hasilnya dan sudah dijakatkan kan ya, dibayarkan zakatnya gitu kan. Oke. Nah, kalau simpanan emas itu Ustadz di bank itu gimana Ustadz? Itu kan agak berbeda dengan yang di bank syariah nih Ustadz ya. Yang di bank syariah ini kan agak berbeda dengan yang berupa tabungan atau uang tadi Ustadz. Oke, terima kasih ya. Jadi yang di bank tadi ya, bank syariah udah dibayarkan zakatnya. Tapi harus ditanya lagi sama bank syariahnya. Mereka zakatin zakat mereka atau zakat kita juga gitu kan. Jadi kalau zakat kita belum dizakatin, kita zakatin juga, wajib ya. Jadi itu terkait dengan tabungan di bank syariah. Mereka bayar zakat ya, di bank syariah itu bayar zakat, tapi apakah zakat kita juga dibayarin atau mereka bayarin zakat mereka aja, zakat perusahaan. Jadi kalau zakat perusahaan aja berarti kita wajib bayar zakat. Kecuali kalau mereka bayarkan, saya kira enggak ya. Mereka enggak bayarkan zakat kita tapi bayar zakat perusahaan saja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Emas Ustadz. Kan di bank-bank syariah juga banyak yang menawarkan produk tabungan emas gitu Ustadz. Itu zakatnya bagaimana? Terkait dengan tabungan emas ini ada banyak masalah di sini ya. Kadangkala orang nabung emas di bank syariah. Boleh nabung emas. Tapi yang nabung emas itu bawa emas atau bawa uang ke sana itu. Jadi bawa uang atau bawa emas ya. Yang masalahnya ini mereka bawa uang tapi tidak pernah melihat emasnya. Itu yang nggak boleh. Itu jual beli haram dah ya. Tidak boleh berjual beli barang yang nggak kelihatan barangnya.
Jadi harus jelas barangnya dulu ya. Pak, mohon maaf saya mau nabung emas nih. Berapa gram, Pak? 10 gram. 10 gram berapa harganya? 10 gram itu harganya taruhlah 5 juta gitu kan. 5 Ya. juta. 5 juta. Kita kasih 5 juta. Dia tulis 10 gram di buku tabungannya. 10 gram. Emasnya nggak pernah diperlihatkan ke kita. Ini jual beli yang nggak jelas ini. Nggak boleh ini. Ya, jual belinya nggak sah. Harus lihat dulu, harus dia lihatkan. Nih Pak, emas Bapak ini 10 gram gitu kan. Berarti dia berjual emas dulu ke kita, baru habis itu kita tabung dia terima lagi. Tapi yang kita tabung tadi yang 10 gram nggak boleh dijual lagi. Nanti datang orang lagi mau nabung 10 gram lagi, dia bawa uang 5 juta lagi. Yang emas itu juga yang ini berarti dia jual emas orang berarti. Nah ini ya, itu yang masalahnya kalau tabung emas ya. Jadi nggak boleh menjual barang fiktif. Nggak harus barangnya terlihat. Ya, nggak terlihat. Boleh kita jual beli online tapi barangnya harus terlihat nanti. Ya, Ustadz jual beli online boleh, tapi barangnya harus terlihat nanti. Datang barangnya terima sesuai dengan yang dia sebutkan di internet atau tidak gitu kan? Ya, sesuai sah, nggak sesuai berhak kita balikin. Ya, jadi nggak boleh kita menjual barang yang tidak jelas. Ya, syarat jual beli itu adalah serah terima, harus ada serah terima barangnya. Kalau nggak bisa diserah terimakan maka nggak bisa ya. Jadi serah terimakan dulu nih, kamu mau nabung emas 10 gram, harganya 5 juta, dia bawa uang 5 juta, berarti dia mau beli emas dulu. Nih emasnya 10 gram, nih emasnya 10 gram. Udah Bapak lihat Pak, ya mau nabung Pak, ya iya. Ini saya terima Pak ya, tabungan Bapak masukkan ke laci atau ke tempat nyimpannya. Ya, nggak boleh dijual, ini punya orang. Nggak boleh datang orang lagi mau nabung 10 gram emas lagi gitu kan ya. Dia ambil lagi yang ini Pak emasnya Pak. Ya, dia tabung lagi, masukin lagi gitu kan. Datang lagi yang 10 gram lagi. Nih Pak emasnya Pak. Emas itu berarti dia menjual barang orang. Menjual barang orang. Nah, itu masalahnya kalau terkait dengan nabung emas tadi. Ya, jadi kalau memang kita bawa emas, kalau kita memang bawa emas ke bank gitu Pak, ini saya nabung emas. Saya kira bank nggak mau terima kayak gitu ya. Wallahu a'lam, saya kira Bang, Pak mohon maaf saya mau nabung emas nih, ada emas saya ini berapa gram nih gitu kan. Ya, saya kira nggak diterima sama bank. Saya mau nerimanya duit gitu. Itu yang masalahnya. Jadi nggak boleh dia terima duit aja ya. Jadi kalau kita bawa emas gitu kan, kita tabung di bank gitu, dia tulis gitu kan, berapa Pak, berapa gram? 5 gram. Oke, saya tulis nih Bapak nabung 5 gram. Ya. Itu barang nggak boleh dia jual dan nggak boleh dia tuker. Karena kita cuma nitip sama dia. Cuma nitip sama dia. Jadi kalau kita bawanya dalam bentuk kalung, nanti baliknya kalung lagi. Nggak boleh dia jual. Kalau dia jual berarti dia berhutang sama kita. Ya, berhutang emas nggak boleh, gitu kan? Karena itu barang riba ya. Jadi itu terkait dengan apa? Ini banyak kendalanya kalau terkait dengan nabung emas. Kalau memang kita nitip emas, bener nabung emas, kita bawa emas, titip emas di sana, baliknya nitip emas itu juga, itu emas punya kita, wajib kita zakati. Ya, wajib kita zakati. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, berikutnya nih Pak Haji Adi Effandi sudah raise hand, silakan langsung aja Pak Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Kalau emas itu kan kadarnya macam-macam tuh, misalkan kita punya ada yang 20 gram, ada yang 24 gram, ada yang 24 karat, 20 karat, 22 karat gitu. Itu harganya kan beda-beda tuh Pak Ustadz. Itu ngitungnya gimana Pak Ustadz? Terus bagaimana cara zakatnya itu Pak Ustadz? Gitu. Zakatnya yang terbaik. Yang terbaik. Oh iya. Jadi kalau yang terbaik di situ 24 karat adalah 24 karatnya. Jadi yang terbaik ya. Jadi sama dengan kambing. Itu ada hadis Nabi ya. Jadi kita kan punya kambing. Ada yang masih kecil anak-anak ya, anak kambing gitu kan. Ada yang udah besar, ada yang gemuk, ada yang kurus. Yang kita keluarkan yang mana? Yang gemuk gitu kan, yang dewasa gitu kan. Jadi yang bukan yang anak-anak gitu kan ya. Zakatnya 4 kambing, dikasih kambing anak-anak gitu kan. Anak kambing gitu kan. Enggak ya. Yang gemuk dari itu, yang terbaik. Jadi yang terbaik kalau ada yang 24 kan, yang mana yang terbaiknya itulah yang dikeluarkan. Ya, jazakallah. Baik Pak Haji Adi, udah jelas ya? Jelas Ki. Ini suaranya nggak keluar, Pak Edi. Oh, maaf. Ya, saya malah salah nge-mute. Jadi ini pertanyaan dari Pak Haji Bambang, Pak SBY Ustadz. Bagaimana dengan saham yang nilainya berubah tiap tahun? Dan, apakah cara menghitung zakatnya berubah? Ini ambil contoh misalnya Pak SBY beli saham
2 miliar gitu kan tahun lalu. Nah, kemudian ternyata harganya naik atau turun tahun ini. Nah, menghitungnya apakah Nilai setelah tahun terakhir. itu atau dari segi pokoknya ditambah dengan tadi. Kan ini contohnya tidak ada dividen misalnya Ustaz. Oke. Nilai terakhir, nilai terakhir yang dizakatin. Oh, Jadi baik. bukan nilai belinya, bukan ya. Kenapa tadi misalnya ya saya kasih contoh tadi kita beli rumah, ya rumah itu mau kita jual lagi, kita zakatin dengan nilai beli saat kita belum jual karena rumah nggak tahu nilainya. Tapi kalau saham kan ketahuan nilainya, karena perkembangannya ketahuan ya. Nah, kalau ketahuan nilainya maka dengan nilainya ya, dengan nilainya yang kita zakatin. Pertanyaan berikutnya adalah piutang yang belum dibayar. Jadi kita meminjamkan harta atau uang kepada orang lain tapi belum dibayar. Ini masuk harta yang kita zakati nggak nih piutang ini? Tidak dizakatin karena kita tidak punya hak menggunakannya ya. Jadi itu yang zakatin itu yang pinjamnya. Yang pinjamnya zakatin karena ada di tangan dia. Itu ada di tangan siapa, dialah yang zakatin ya. Termasuk juga misalnya kan ada yang bertanya, Ustadz, kan kita ada asuransi ya, asuransi hari tua kita nabung terus gitu kan, tiap bulan 150.000 gitu kan, itu wajib dizakatin? Enggak, karena enggak ada di tangan kita. Nanti kalau udah diterima baru zakatin ya, karena kita nggak punya hak penuh menggunakannya. Oh, baik. Ini yang berikutnya kayaknya yang terakhir nih Ustadz, dari Pak Haji Udaya, terkait dengan zakat profesi tadi Ustadz. Jadi sebagai karyawan itu kan gajinya sudah dikeluarkan zakatnya tiap bulan. Sebagai karyawan jadi gaji profesi, di zakat profesinya udah kita keluarkan. Kemudian ada sisa. Nah, sisa dari gaji ini ditabungkan. Nah, jika tabungan dari yang dikumpulkan tadi dari gaji itu mencapai nisab, tabungannya dizakati lagi atau tidak? Setahun pertama tidak. Jadi kita harus pisahkan karena kita zakat tiap bulan gitu kan ya. Usahakan rekening kita ada dua. Pertama rekening gaji, terima gaji masuk gitu kan. Setiap masuk kita zakatin ya. Dan yang kedua ada rekening harta simpanan, uang simpanan. Nah, ini harta simpanan kita zakatin tiap tahun. Nah, ini yang kita zakatin rekening gaji tadi itu sampai setahun ya. Kita udah zakatin tiap bulan, setelah setahun masih ada sisa, nggak dizakatin untuk tahun itu. Tapi setelah itu langsung kita transfer ke rekening simpanan. Untuk tahun depan dizakatin lagi ya. Jadi transfer ke rekening simpanannya bukan tiap bulan disarankan ya Ustaz? Bukan. Jadi setelah setahun terkumpul, baru transfer ke rekening simpanan. Masuk kewajiban zakat tahun depan. Iya. Ini kan masalah manajemen keuangannya kadang-kadang kalau tetap di rekening itu takut kepake nggak jadi nabung-nabung nih masalah. Iya. Jadi akhirnya jadi kebutuhan kan ya Ustadz ya larinya ya. Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi? Dari Pak Haji Sarip ada Pak Haji Sarip tadi di atas. Bentar Pak Haji Sarip. Oh iya ini Pak Haji Sarip tadi kelewat, mohon maaf ini. Apa hukumnya uang infak masjid digunakan untuk membeli bingkisan lebaran kepada para pengurus nih Ustaz? Oke, terima kasih ya. Begini ya, itu harus ada ketentuan di dalam kepengurusan masjid ya. Jadi karena itu adalah harta masyarakat ya, apakah kalau ada ketentuannya nggak ada masalah ya. Jadi ketentuannya tiap hari raya diberikan bingkisan sebagai ucapan terima kasih kepada pengurus boleh. Kalau memang ada ketentuannya gitu kan. Jadi dan itu harus dilaporkan kepada masyarakat karena itu uang masyarakat gitu kan. Jadi di saat pengumuman gitu kan ya, saldo kita sekian gitu kan digunakan untuk bingkisan pengurus masjid gitu kan. Jangan sampai ada yang protes nanti. Jadi karena itu amanah di tangan kita gunakan sesuai dengan keinginan mereka. Kalau ada ya silakan ya. Kalau kalau memang ada ketentuannya ya, bila perlu ada dewan penasehatnya dari kalangan masyarakat, pemuka masyarakat gitu kan, sehingga mereka bisa ikut memutuskan gitu kan. Jadi kita sebagai pengurus masjid ya hanya melaksanakan amanah ya, apa yang diamanahkan kepada kita laksanakan ya, jangan sampai menyelisih amanah gitu kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ini Ustadz ada tambahan ini di luar dari tema kita, tapi mungkin juga perlu dibahas karena ini terkait dengan ini Ustadz, jual beli valuta asing Ustadz. Jadi kita beli dolar, kita jual, dapat untung segala macam atau apa gitu. Itu dibolehkan nggak sih Ustadz, jual beli valuta asing? Boleh.
Boleh, nggak ada masalah di situ. Yang nggak boleh adalah kita beli valuta asing supaya dengan niat yang nggak baik. Niat yang nggak baik itu yang nggak boleh. Ya, misalnya kan dulu waktu Indonesia krisis, itu kan orang borong dolar sehingga dolar berkurang di pasar, harga naik, gitu kan? Kalau kita borong dolar untuk supaya harga naik, nanti baru kita lepas, itu dosa hukumnya. Ya, berarti niat yang nggak baik. Tapi kalau kita cuma mau beli dolar supaya nilainya bertahan, gitu kan nggak masalah. Ya, ya termasuk juga kita beli emas kan, emas nilainya bertahan gitu kan, nggak apa-apa ya. Jadi jual valuta asing sama saja dengan jual beli emas, boleh ya. Kita mau nyimpen dolar karena dolar harganya bertahan, kita mau nyimpen emas harga emas bertahan, boleh ya. Adapun harga dolar dengan rupiah berbeda, memang berbeda jenisnya ya. Kata Nabi, idza ikhtalafat fabi'u ma syi'tum. Kalau berbeda jenisnya, maka jual belikanlah sesuai dengan keridhaan antara kalian ya. Baik, terima kasih Ustadz. Nanti dimut lagi nih. Pak Edi, suaranya nggak kedengaran. Saya salah, tadi sudah unmute, malah saya klik jadi mute. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanya jawab kita cukupkan sekian karena waktunya, jadi biar kita nggak menzolimi kita semua masing-masing. Kalau kita lanjutkan berlarut-larut nanti kita nggak akan punya tema dan punya kekangenan untuk ketemu dengan Ustadz Yusuf lagi. Ustadz Yusuf, mungkin rangkuman terakhir Ustadz, baik dari yang telah disampaikan maupun dari pertanyaan dan jawaban tadi, silakan Ustadz terakhir. Oke, terima kasih ya. Jadi zakat adalah kewajiban, jangan sampai nggak dikeluarkan ya, karena itu adalah kotoran yang harus dibersihkan ya. Jadi Nabi umpamakan zakat, uang yang wajib kita keluarkan sebagai zakat itu sama dengan kotoran, sama dengan bakteri ya. Obat juga bakteri juga asalnya ya. Jadi kalau untuk orang yang sakit jadi obat, tapi untuk orang yang sehat maka dia jadi penyakit. Jangan sampai kita kasih makan keluarga kita dari harta yang harusnya kita keluarkan sebagai zakat, yang hanya boleh dinikmati oleh orang miskin. Karena bisa jadi penyakit. Penyakit itu bisa jadi penyakit fisik, bisa jadi penyakit mental ya. Naudzubillahi min dzalik. Yang kemudian harta yang kita miliki di luar daripada kebutuhan, maka kita wajib keluarkan zakatnya. Tapi kalau untuk kebutuhan tidak ya. Untuk kebutuhan rumah kita atau kita punya rumah kedua tapi buat ditinggalin anak kita enggak ya, karena itu kebutuhan. Tapi kalau kita buat investasi maka wajib dizakatin. Yang dizakatin bukan hanya hasil tapi juga pokoknya juga. Pokoknya wajib dizakati ya. Zakat serahkan kepada yang mustahik. Kalau kita nggak tahu siapa yang mustahik, maka kita serahkan kepada amil zakat. Karena kata Rasulullah, kalau kita sudah serahkan kepada amil zakat, sudah sempurna zakat kalian. Tapi kalau kita salurkan kepada mustahik sendiri, ya maka beresiko nggak sesuai dengan ketentuan, maka kita menanggung dosanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yusuf Siddiq. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah kita dengarkan paparan dari Ustadz Yusuf, juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Mungkin tidak menjawab semuanya, karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung di hati kita atau belum tersampaikan. Tetapi intinya adalah bahwa semua ada tuntunannya, baik kita mau berinfak dalam terminologi kita ya, infak dalam terminologi kita mau bersedekah, kita mau berzakat, itu semua ada tuntunannya. Dan tadi Ustadz juga menyampaikan bahwa tidak ada bulan-bulan yang ditentukan, karena contohnya untuk zakat yang kita hitung setahun ya harus tahun, bukan bulan-bulan tertentu. Tapi jika Bapak Ibu Haji dan Hajah sekalian ingin membayarkan zakat, kemudian membayar bersedekah atau berinfak di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan lebih besar di bulan-bulan yang mulia ini. Kira-kira seperti itu. Saya tidak bisa menyimpulkan lebih banyak lagi. Sebelum kita akhiri, nanti kita akan mohon Ustadz Yusuf memimpin doa. Untuk itu sebelum itu kami persilakan Pak Haji Edi Afandi selaku Ketua Al-Hajmina menyampaikan pengumuman atau harapannya. Silakan Pak Haji Edi. Jazakallah Pak pembawa acara Pak Edi Santosa, jazakallah khairan Pak Ustadz atas ilmu yang dibagikan pada hari ini. Jazakallah juga bapak-bapak ibu-ibu yang meluangkan waktunya untuk hadir. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian dan banyak sekali ilmu yang didapatkan. Semoga berkah buat yang membagikan ilmu dan buat kita juga bisa mengamalkannya. Kemudian informasi untuk minggu depan ada kajian dari Ustadz Rizka Maulan. Insya Allah waktunya sama, jadi setiap Ahad kita melaksanakan kajian dan sudah direncanakan.
Minggu depan temanya amalan yang anjurkan di bulan suci Ramadan. Harapannya bisa lebih banyak lagi yang hadir. Alhamdulillah hari ini ada 36 akun, berarti kalau dikali 2 sekitar 70-an Pak Ustadz, 70 yang hadir. Alhamdulillah, jazakallahu. Kemudian untuk program sedekah hariannya mohon diikuti juga. Kita tiap hari mengumpulkan sedekah, kemudian disalurkan melalui warteg yang kita miliki Pak Ustadz, warteg porsi itu tiap hari memberi buka makan buka puasa bagi ini tiap hari itu dari warteg. Jadi silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu, makmur hukum ini bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berkah dan banyak sekali pahalanya dilipat gandakan. Jadi ini kesempatan kita untuk berinfak, tiap hari kita berinfak dan memakmurkan bulan Ramadan ini dengan harapan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja Pak Haji yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan buat Pak Ustadz yang meluangkan waktunya. Semoga kita bisa menjalankan amanah ini dengan hati yang ikhlas sehingga bisa diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimut lagi itu Pak Edi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Edi Afandi selaku Ketua Al-Hajmina 2018. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan Pak Ketua tadi, 36 akun yang ikut hari ini, termasuk tadi saya lihat ada pengurus Forseh, ada Pak Ketua Pak Cangju, dan juga ada Pak Haji Wiryawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian ini bisa memberikan berkah buat kita semua dan Allah ridho. Nah, sebelum kita tutup, kami mohon kesediaan Ustadz Yusuf Siddiq untuk memimpin doa kita bersama pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Oke, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus kepada kita dan Allah berikan kemampuan untuk kita menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan saleha, yang berbakti kepada Allah, taat sama orang tua, berhasil ya. Dan kita keluar dari bulan Ramadan dengan amal ibadah yang diterima dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al auladana auladan salihin ya'budunaka wa yuti'unaka wa yajtanibuna ma'asik. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma haffidhhum al-Qur'an ij'alhum ya'maluna bil Qur'an. Allahumma iftah lana abwab ar-rizq wa abwab as-sa'adah wa abwab al-farah وأبواب السرور وأبواب الجنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.